Semakin Alkitab ini saya tekunin, ya kan, saya pernah sanding dengan Al-Quran secara diam-diam saat itu. Nah, pendalaman iman ini kita membahas, mengupas Alkitab, ya. Alkitab sendiri ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, dalam mengupas pendalaman iman ini bisa di gereja, karena ada aula, ada tempatnya. Atau kita keliling, nanti di rumah si A, di rumah si B, di rumah C, keliling. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Penyayang. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nova Astra Bahagia. Dulu saya tinggal di Depok sebelum bersahadat. Ketika bersahadat saya juga tinggal di Depok. Agama saya sebelumnya yaitu Katolik, Nasrani, Katolik. Itu agama bawaan orang tua. Dari saya orok lahir itu sudah dibaptis Katolik di gereja Jakarta. Jadi dulu saya sempat tinggal di Jakarta bersama kedua orang tua saya, yang mana memang saya dibaptis secara Katolik, sekolah di SD Katolik, sekolah di SMP Katolik, SMK juga Katolik. Nah, sengaja saya tidak sebutkan nama sekolahannya. Nah, ketika saya kerja di awal-awal, saya kerja serabutan. Saya pernah kerja di tempat rumah makan, yaitu kayak restoran Italia itu di daerah Atrium Senen. Lalu setelah itu saya pernah kerja juga serabutan lagi di pabrik Honda Astrea Motor di daerah Sunter sebagai tenaga pembersih kotoran cat. Jadi kalau motor tuh disemprot, dicat, bawahnya ada gorong-gorong, nah kotoran cat itu jatuh ke bawah. Nah, itu saya beberapa teman tinggal di daerah Kemayoran Jakarta Pusat. Nah, itu membantu membersihkan limbah cat itu. Nah, lalu beriring waktu, akhirnya saya tinggal di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat, ya. Tinggal di daerah Kebun Jeruk Jakarta Barat itu saya sama orang tua, tetap sama kedua orang tua saya, sama ayah saya, sama ibu saya. Ayah saya Yohanes Sobari, ibu saya D.A. Marminingsi, juga sama kakak saya Lydia Cempaka-Ratih. Nah, itu adalah rumah dinas ayah saya karena dia pegawai negeri, ASN sekarang bilangnya, di Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, terbiasalah saya berorganisasi, ya. Jadi kalau di gereja Katolik itu ada istilahnya kaum muda mudika. Mudika itu ada pria, ada wanita yang emang beranjak remaja ke dewasa, ya kan. Kalau di Islam mungkin kayak remaja masjid sama. Jadi kegiatan kita sebagai mudika, kaula muda Katolik itu banyak musik, bikin kegiatan sosial, kerja bakti sosial. Emang dididik untuk berorganisasi di dalam gereja. Dan alhamdulillah kegiatan itu sangat bermanfaat
bagi saya dan bagi keluarga saya kelak, bermanfaat. Nah, di situ juga ada namanya pendalaman iman. Nah, kalau di Islam namanya pengajian. Nah, pendalaman iman ini kita membahas, mengupas Alkitab, ya. Alkitab sendiri ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, dalam mengupas pendalaman iman ini bisa di gereja karena ada aula, ada tempatnya, atau kita keliling. Nanti di rumah si A, di rumah si B, di rumah C keliling. Nah, saya saat itu sebenarnya getol sekali dengan Alkitab, sangat getol. Meskipun saya flashback ke belakang ya, waktu saya kecil di Jakarta itu, di Jakarta Pusat di Kemayoran, memang saya sempat tinggal bersama nenek saya. Saya dari orang Jawa, Jawanya Jogja. Jadi saya manggil kakek itu Mbah Kakung, manggil nenek saya Mbah Putri ya. Nah, Mbah Kakung, Mbah Putri saya ini memang seorang hajah ya. Dia sudah naik haji alhamdulillah di tahun 97. Mendekati waktu itu kerusuhan 98 kerusuhannya, Kang Asep ya? Iya, kerusuhan. Nah, saya sangat disayang sebagai cucunya, tapi saat itu saya masih Katolik. Karena Katolik itu menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi, itu agama bawaan orang tua saya yang dua-duanya emang Katolik. Nah, setelah saya mengetahui kesini, saya sedih sebenarnya. Ibu saya tadinya Islam. Ibu saya D.A. Marminingsi itu tadinya Islam. Memang Mbah Putri saya, Mbah Kakung saya menyekolahkan ibu saya di sekolah Katolik. Sekolah Katolik di daerah Senen, Jakarta Pusat, saya tidak sebut namanya. Nah, itu sekolah Katolik emang disiplin, ya kan? Disiplin banget. Beda sama sekolah pada umumnya memang. Makanya kadang sedihnya ketika seorang Islam mengejar kedisiplinan sekolah, dia tidak tahu bahayanya akan ada akidah yang terkikis ya. Akan ada akidah yang terkikis. Yaitu mungkin di sekolah Katolik itu mau Islam apalagi Katolik itu diajarkan namanya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dan harus dihafalkan. Mau dia Islam harus dihafalkan karena nanti masuk kelas itu selain ada kadang ada apa kalau pas hari raya 17 Agustus ya nyanyi 17 Agustus Indonesia Raya, tapi ditutupnya tetap dengan doa Bapa Kami. Memang menurut saya setelah saya memahami doa Bapa Kami itu ya, jadi maksudnya Bapa nih di sini nih saya jelasin ya. Bapa itu faktor kedekatan antara Yesus dengan Sang Pencipta, Sang Khalik ya. Sang Khalik yang Esa, Zat yang Esa, yang saya ketahui alhamdulillah sekarang ini sampai sekarang ini. Nah, memang kan perumpamaan ini di zamannya Nabi Isa atau Yesus ini digunakan untuk faktor kedekatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah, yang sedihnya ketiga faktor kedekatan ini disalahartikan, ditafsirkan menjadi Trinitas. Nah, itu bahayanya Trinitas ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya kan. Dalam tiga, satu paket yaitu Tuhan bagi mereka, bagi Katolik. Nah, ini yang saya sedih. Sebenarnya di Injil sendiri ya kan di ayat berapa saya nggak hafal karena saya bukan pendeta atau saya bukan aktivis gereja, tapi saya memahami bahwa Bapa ini adalah Allah. Kalau di Islam bilangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Yesus atau Nabi Isa saat itu berdoa ya kan, dia akan berdoa secara khusyuk dan menyebutnya
ya Bapa gitu, ya Bapa, maksudnya ya Allah, ya kan? Karena emang saking tidak ada jarak antara Nabi Isa atau Yesus ini ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ditunjukkan di dalam Alkitab sendiri, di Injil sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah sendiri turun berupa cahaya mengirimkan malaikatnya, ya kan, sampai Yesus gemetar. Yesus sendiri gemetar berdoa ya, di Taman Getsemani kalau nggak salah, berdoa gemetar, keringetan mengucur, seakan-akan keringatnya itu mengandung darah ya Allah. Saat itu saya memahami, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bahwa apa tuh, Yesus saat itu sedih, takut, karena dia tahu hidupnya akan berakhir. Meskipun dia dekat saat itu, dia tahu hidupnya akan berakhir. Itu kembali lagi dalam Islam ada namanya takdir, dan itulah yang kita imanin dalam Islam, ya kan. Karena waktu di Katolik saya nggak tahu apa namanya takdir ya. Oh, ternyata Yesus atau Nabi Isa Al-Masih ini, ya kan, bicara takdir atau tauhid ini, ya Allah, begitu sempurnanya beliau Nabi Isa Al-Masih ini, sampai dia, ya udah, jika memang Engkau menghendaki aku, ya Allah, untuk tidak lagi bersama murid-muridnya, dia sedih. Dia itu manusia juga, dia sedih. Murid-muridnya itu udah sebagai teman, sahabat, ya kan, dalam berdakwah, harus kehilangan malam itu, ya kan. Apalagi di antara para muridnya sendiri ada seorang pengkhianat. Dalam setiap kisah Nabi, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ujian pada nabinya, kepada utusannya itu. Pasti ada. Dan berbeda-beda. Nah, ini yang ditakutin sama Yesus, sama Nabi Isa Al-Masih, bahwa hidupnya akan berakhir oleh si pengkhianat itu. Nah, pengkhianat itu di Injil, Yudas Iskariot, dan mereka mengakuinya. Nah, si pengkhianat ini di dalam Al-Quran, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mukanya diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat Nabi Isa Al-Masih. Kalau di Injil diangkat, maksudnya tuh masuk ke surga, tapi di langit keberapa tidak dijelaskan. Mungkin kalau di Al-Quran ada di langit keberapa gitu kan, entah langit ketujuh, dia ada di situ. Dan insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Kang Asep, Nabi Isa Al-Masih itu nanti akan turun lagi ke bumi bersama Imam Al-Mahdi, akan berperang melawan Dajjal. Dan itu sebenarnya juga dijelaskan di dalam Injil, di dalam Alkitab, bahwa Nabi Isa akan turun. Nah, inilah yang salah tafsirnya ketika Nabi Isa dibilang turun ke bumi bagi bangsa Israel, ya kan, bagi bangsa Kristen. Kalau kita Katolik memandangnya nggak terlalu berlebihan, tapi bagi Kristen, dia bangga ketika Tuhannya nih bisa datang lagi ke dunia menyelamatkannya. Tapi bagi kita, setelah saya mengetahui sebagai seorang Muslim, ketika Nabi Isa Al-Masih turun, di saat itu udah telat, kawan. Sahabat ngaji cerdas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih, di saat itu udah telat. Yuk, mari cari tahu tentang Islam itu apa, ya kan. Banyak medianya, bisa lewat internet, atau teman-teman punya teman atau sahabat Islam di luar sana, ya kan, itu lebih baik. Kalau Anda bangga bahwa Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu akan turun di saat waktunya nanti, itu telat bagi kalian. Jika kalian masih hidup atau cucu kalian masih hidup, itu telat. Di saat itu Nabi Isa atau Yesus itu berperang. Artinya berperang, dia fokusnya melawan Dajjal beserta pasukannya.
mematahkan salib-salib, ya kan, meluruskan yang bengkok, berada di belakangnya Imam Al-Mahdi itu untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa, insya Allah, ya kan. Karena selama ini Masjid Al-Aqsa itulah masjid yang ditindas oleh bangsa Israel sampai detik ini. Mungkin itu udah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu, karena mungkin bagi manusia biasa aja atau hina, tapi di mata Allah Masjid Al-Aqsa itu luar biasa, ada maksudnya pasti, insya Allah. Nah, balik lagi ke masa lalu saya ya. Jadi ketika akhirnya saya menikah dengan wanita dari Surabaya. Nah, nikahnya itu saya udah di Depok, ya, di Depok di sebuah perumahan dekat Jembatan Panus. Nah, saya menikah, ya kan. Nah, saya menikah, alhamdulillah saya dapat restu dari kedua orang tua dan dari kedua orang tua istri saya. Nah, sebenarnya saya tuh mengenal Islam udah awal tadi yang dari cerita saya waktu saya di Kemayoran Jakarta Pusat bersama Mbak Kakung dan Mbak Putri. Jadi uniknya nih ya, uniknya teman-teman ya, SD itu saya sering dengar pengajian, Mbak Putri ngadain pengajian, saya ada karena saya cucu kesayangannya. Jadi Al-Fatihah itu udah masuk kanan, ada di hati, nggak keluar ke kiri, nggak. Masuk kanan, ada di hati, ada di otak, dicerna. Meskipun masih kecil saya mencoba, apa ini Al-Fatihah? Karena saya udah ada doa Bapak kami saat itu, ya kan. Tapi saya hafal beneran. Bukan saya bersumpah, saya hafal meskipun tidak sempurna dan tidak hafal secara penuh. Al-Fatihah saya hafal. Terus dilanjutin lagi ketika berpuasa, saya ikut-ikutan puasa. Lucu, senang, bahagia. Bisa bersama teman-teman muslim, sahabat ngaji cerdas, ketahui saya bahagia ketika saya bisa berpuasa. Dalam Katolik sendiri ada puasa juga, namanya puasa Paskah atau menjelang Paskah atau Prapaskah. Nah, itu puasa memang ada ayatnya di Injil. Kita mencontoh saat itu Yesus atau Nabi Isa Al-Masih berpuasa, diuji sama Allah di padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari, ya. Dalam Islam itu sesuai dengan ranahnya Kang Asep gimana, 30 hari ya? Ya, 30 hari puasanya sesuai waktu ya. Waktunya ada tuh sebelum fajar terbit ada, lalu berbukanya pas maghrib, beduk maghrib. Nah, saya sebagai anak kecil yang ikut-ikutan puasa, karena Mbak Putri saya berpuasa, Mbak Kakung saya berpuasa, Om saya berpuasa, saya puasa pernah sampai kayak setengah hari. Sama ibu saya nggak dilarang, karena ibu saya kan tadi saya cerita di awal sebenarnya pernah Islam, tapi sedih karena dia sekolah Katolik, akidahnya mungkin terkikis. Jadi di SMP itu beliau sudah pindah agama sebagai Katolik juga. Karena di keluarga saya ada Bude, tapi sebenarnya bukan anak kandung dari Mbak Putri saya, tapi udah kayak saudara, udah dianggap saudara, udah kayak kakak dari mama saya itu yang membimbing mama saya menjadi Katolik. Ya emang itu udah takdir mama saya sehingga dia memeluk Katolik, tadinya Islamnya. Sedih sih sebenarnya, sedih, ya Allah, sahabat-sahabat ngaji cerdas, saya sedih setelah mengetahui ini. Nah, setelah saya ikut-ikutan teman, saya bisa Al-Fatihah, kayaknya tuh senang aja punya teman-teman muslim di luar sana, ya kan. Orangnya baik-baik, ya kan. Kalau teman gereja ada juga waktu saya kecil ada. Tapi karena lingkungan tempat tinggal saya jadi lebih cenderung mainnya sama orang-orang Islam. Nah, tuh ya. Jadi faktor kedekatan Islam saya udah sampai di situ tuh, udah mengenal Islam lewat nenek saya, Mbak Putri saya secara tidak langsung. Nah, ketika saya nikah secara Katolik di gereja Santo Paulus Depok, ya kan. Di gereja Santo Paulus Depok, yang mana ya udah akhirnya
apa tuh, keturunan saya dapat keturunan juga, anak putri itu juga Katolik ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga aktif nih di Gereja Depok nih sebagai seorang mudika juga, sebagai bapak-bapak yang udah berkeluarga juga, sering pendalaman ilman, membahas Alkitab. Nah, semakin Alkitab ini saya tekunin ya kan, saya pernah sanding dengan Al-Quran secara diam-diam saat itu. Karena saya jadi kayak ada memori dengan almarhum Mbak Putri saya, Mama Kakung saya ya kan. Jadi saya buka Al-Quran diam-diam kayak gitu ya kan. Saya banding-banding tapi sendiri, otodidak ya kan, tanpa guru, saya sendiri banding-banding ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan saya mencari tahu juga kayak lewat media buku. Nah, saya juga kerja kan ya, saya kerja di Gramedia. Nah, sebelumnya nih kerja di Gramedia Citraland ini, saya belum beristri ya. Nah, tapi saya udah punya teman-teman muslim lagi lingkungan saya Islam, mereka berpuasa. Saya senang membantu mereka berjaga ketika mereka batalin puasanya ya kan. Saya bahagia bisa menolong mereka kayak gitu ya kan. Terus ketika ada bukber, buka puasa bersama, saya senang banget. Begini kekeluargaan seorang muslim dan muslimah luar biasa. Saya suka bukber bareng anak-anak Gramedia Citraland waktu itu ya. Nah, di Gramedia sendiri banyak buku-buku tentang Islam, tentang agama-agama lain. Nah, saya juga baca tuh diam-diam. Nah, salah satunya tentang buku perbandingan agama. Disitulah saya udah mulai buku perbandingan agama ya kan. Meskipun tokohnya tokoh nasional yang meninggal tuh Moko Ginta ya. Ya, Moko Ginta. Saya baca buku beliau, tapi saya belum ketemu beliau. Ingat ya sahabat-sahabat cerdas, ngaji cerdas ya. Saya baca di Gramedia tapi saya belum ketemu beliau. Nah, oh ini gini-gini ada ayat, ini yang salah. Nah, ketika berdoa, entah di Kristen, entah di Katolik ya, itu selalu kita memang doanya melalui perantara. Nah, melalui perantara. Misalnya saya contohkan. Ya Allah, saya berdoa besok punya motor dong gitu. Saya minta motor ya Allah, saya haturkan doa ini melalui perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang selalu didoktrin dari gereja lewat pastor ya kan, lewat orang tua, imamat, namanya imamat yang sering memimpin kayak pengajian di Islam, memimpin di pendalaman iman di Katolik. Nah, itu yang selalu dipakai itu melalui perantara Yesus ya kan. Nah, setelah saya ada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, bimbing ke saya ya. Doa itu gak harus melalui perantara ya kan. Doa itu minta aja langsung lurus, tegak lurus kepada Allah ya kan. Kepada Allah sang pencipta, tidak ada yang mewakili lagi ya kan. Langsung aja. Karena kenapa saya cenderung langsung ke Allah? Ternyata akhirnya apa? Diperingatilah sebagai hari kelahiran Yesus atau Nabi Isa Al-Masih. Padahal saudara-saudara, sahabat-sahabat ngaji cerdas yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bahwa 25 Desember ini ya tidak ada kamusnya bahwa Yesus kelahirannya kita tahu secara pasti tanggalnya, bulannya, tahunnya. Paling cuma tahu di 0 Kabisat, 0 Masehi atau Kabisat saya lupa. Sekedar itu doang, tidak tahu lebih dan tidak boleh dikarang-karang ya.